Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu tentang tanaman jagung ya, yang saya tanam di lahan 3x3 meter maupun di lahan 10x5 meter teman-teman ya. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, sebelumnya yang baru menemukan channel ini ya, di sini adalah tempat di mana saya berkebun dan menguji coba tanaman secara alami dan membuat pupuk secara organik secara alami juga, dan hasilnya saya kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, ini sebelumnya daun bawang yang saya tanam di lahan 3x3 meter ya. Ini full organik teman-teman ya, tidak ada pupuk kimia yang saya berikan pada tanaman ini. Oke, ini tanaman kangkung di beberapa hari yang lalu ya sudah tinggi, padahal baru berumur kurang lebih 20 hari sudah saya panen ya. Dan yang mana ini bukan saya sendiri teman-teman ya, melainkan istri saya, jadi tidak tahu. Oke, nanti akan saya petik daun bawang dan sekaligus saya kasih tunjuk pada teman-teman ya, jagung madura yang saya tanam di lahan 10x5 meter ya. Jadi jagung madura ini saya kembangkan dulu di lahan 3x3 meter ini teman-teman, itu sudah mencapai 3 meter tingginya, padahal kalau di habitatnya sana di Madura sana paling tinggi 1 meter kurang ya, 1 meter kurang sudah berbuah. Tapi di lahan 3x3 meter ini bisa lebih 2 meter teman-teman ya. Dan tadi yang bertongkol 2 itu adalah jagung manis, bukan jagung madura teman-teman ya. Nah, kedepannya nanti akan saya buat benih sendiri dari jagung madura, saya kawin silangkan dengan jagung manis. Seperti apa nanti caranya ya, di beberapa hari yang lalu video saya juga sudah saya bagikan cara pembuatan bibit cabai ya, varietas baru dengan cabai keriting panjang ya, yang saya kawin silangkan dengan cabai rawit. Nah, tujuannya yang saya ambil sebagai indukannya adalah cabai keriting panjang, dan sebagai jantannya itu adalah cabai rawit biasa ya teman-teman ya. Oke, boleh dilihat ya. Nah, di video kemarin juga saya bagikan tentang mulsa organik ya. Kalau di tempat teman-teman ada jerami, gunakan jerami ya, itu lebih bagus. Tujuannya apa? Biasanya di musim kemarau ini tanah semakin panas ya, makanya kalau dikasih mulsa organik lalu disiram itu akan menambah kelembapan yang awet, seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya menanam daun bawang ini anti gagal ya teman-teman ya, tidak pernah sekarang mengalami busuk akar, busuk batang, itu tidak pernah. Nah, kenapa kok bisa tidak pernah? Karena tanahnya sudah berporos. Kalau teman-teman ingin menanam daun bawang supaya tidak busuk akar, busuk batang, silakan tanahnya itu dikasih sekam padi atau abu arang sekam ya. Kalau bisa jangan sekam mentah yang sudah dibakar, seperti itu ya. Di beberapa hari yang lalu video dunia tani ada yang berkomentar, di tempat saya banyak sekali sekam bakar bekas pembakaran pembuatan tahu. Nah, itu apa bisa dipakai? Jawabannya bisa sekali. Manfaatkan apa yang ada ya, jangan diada-adakan teman-teman ya. Kalau bisa dalam berkebun, dalam bertani itu memang seharusnya itu tidak mengada-ngada ya. Jadi petani-petani sekarang mindsetnya ya, semua ketergantungan pada pupuk kimia, jadinya yang tidak ada diada-adakan. Itulah yang bikin petani kita rugi ya. Untung tapi menipis teman-teman, biasanya seperti itu. Oke, makanya saya bikin ya video-video tentang berkebun itu secara alami, pembuatan pupuk sendiri ya. Di beberapa hari yang lalu pupuk KCL sudah saya bikinkan ya, KCL organik dari bahan cangkang telur, dan sudah saya uji coba tapi belum ada hasilnya teman-teman ya. Memang baru beberapa hari, nanti akan saya coba lagi seperti itu. Oke, ini aktivitas saya di lahan 3x3 meter, dan saya kasih tunjuk pada teman-teman ya, saya ajak di lahan 10x5 meter seperti apa keadaannya jagung maduranya. Padahal baru berumur 1 bulan lebih ya, baru saya aplikasikan pupuk POC itu 2 kali teman-teman ya, sudah ada perkembangannya ya. Teman-teman boleh simak sendiri ya nanti ya di video saat ini. Oke, sebelumnya ya saya sudah menyemai sawi juga teman-teman ya, di sela-sela tanaman kangkung itu sudah saya semai sawi. Nanti kedepannya akan saya tanam di sini, sebelah sini
ya, karena sawitnya sudah mulai habis itu. Oke teman-teman, langsung saja simak ya, ini videonya teman-teman di lahan 10 kali 5 meter, dan ini hasilnya daun bawang yang saya petik ya, seperti ini. Oke, ini teman-teman ya, ini ya, jadi ini adalah di lahan 10 kali 5 meter teman-teman, tanamannya daun bawang di sini. Dan kemarin saya petik ini bayamnya ya, bayam lokal saya petikin, tinggal daun bawang. Nah, daun bawang ini ya tumbuh dengan baik di sini. Nah, di sini saya terapkan juga seperti yang ada di lahan 3 kali 3 meter teman-teman ya. Jadi semuanya serba alami. Ini saya tumpang sari, ada kacang panjang juga di sana ya, beberapa batang saja, tidak banyak saya tanam. Dan juga di sini saya menanam jagungnya seperti ini. Nah, jagung Madura ini sudah tumbuh dengan baik ya. Pengaplikasian menggunakan pupuk POC 2 kali ya, 2 kali sudah seperti ini. Nah, jadi untuk pupuk POC yang saya bikin ini teman-teman itu sebenarnya sebagai kandungan N-nya tinggi. Kenapa? Karena ini cepat sekali tuh ya. Dan di sini jagung Madura ini ada yang mau memasuki masa generatif, nanti akan saya pupuk menggunakan pupuk KCL organiknya. Tuh, saya kasih tunjuk ya sini. Nah, ini sudah memasuki masa generatif. Tuh, ada bunganya teman-teman. Nah, di beberapa hari yang lalu teman-teman itu saya tanam jagung Madura itu bisa tinggi 3 meter. Nah, tapi kalau yang di sini kemungkinan tidak bisa teman-teman ya. Kenapa? Medianya, tanahnya ya, tanahnya itu di sini panas ya. Kondisi kena sinar matahari sebentar saja panas. Jadi sama seperti jagung Madura ini di habitatnya seperti itu. Oke. Dan ini nanti kalau sudah memasuki masa generatif, saya tanam lagi jagung di bawahnya. Ya, tidak banyak teman-teman, di sana juga ada itu yang masih lahan kosong, itu belum saya aplikasikan ya, tanaman ya, meskipun sudah ada daun bawangnya dan cabenya juga ada di situ. Tuh. Oke. Ini hanya menggunakan pupuk POC teman-teman ya, jagung Madura ini. Tuh. Umurnya baru 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih sudah mau masuki masa generatif. Tuh. Kalau pertumbuhannya bagus ya, tidak ada ya, ada dimakan ulat ya seperti ini. Nah, ini ada yang dimakan ulat. Tuh. Kita lihat ke sini ya. Nah, ini ya, bisa dilihat tuh. Nah, ini juga pohon nangka teman-teman ya. Pohon nangka ini saya coba tes menggunakan pupuk KCL organik yang dari cangkang telur ya, apa bisa berbuah. Nanti ini umurnya baru 1 tahun padahal ya, tapi ya kita lihat dulu ya, apa bisa berbuah apa tidak setelah diaplikasikan menggunakan pupuk KCL. Jadi pengaplikasiannya tidak sekali teman-teman ya, kita baru semprot 2 kali ini menggunakan KCL organik yang berbahan dasar cangkang telur dan juga karbit tuh. Oke, jadi itu teman-teman ya yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebenarnya intinya gini ya, dalam berkebun apapun yang kita tanam ya, tanpa menggunakan pupuk kimia pun juga bisa, asalkan kita tahu caranya seperti itu ya. Contohnya ini jagung ini tidak menggunakan pupuk kimia ya, menggunakan pupuk organik cair dari bahan gulma yang di sekitar sini saja ya, gulma di sekitar sini. Apa yang ada itu saya manfaatkan, yang tidak ada ya tidak dicari ya, seperti itu. Nah, biasanya ya kalau petani-petani sekarang kan kalau tidak dipupuk pasti tidak berbuah. Nah, kita lihat nanti apa berbuah apa tidak ya, karena jagung Madura ini biasanya tetap berbuah, tidak mungkin tidak berbuah ya, meskipun keadaan apapun dia pasti berbuah seperti itu. Oke teman-teman, itu saja saya bagikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tentunya bagi warga perkotaan ya yang mempunyai lahan sesempit mungkin ya, kita manfaatkan seperti saya ya, di lahan 3 kali 3 meter saya tanami berbagai sayuran juga, ada cabai,
dan ada kangkung, ada bayam, ada kenigir ya teman-teman. Semuanya saya tanam di lahan 3x3 meter. Oke, intinya satu teman-teman ya, kita berkebun itu jangan ketergantungan apapun kalau kita mau untung. Oke, itu saja ya, saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.